Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada para hadirin semua. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan pada sesi pengenalan sistem akademik fakultas tahun 2021 dan izinkan saya juga untuk merepresentasikan terkait Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Di sini perkenalkan juga saya Dwiki Prasetya Arnanto sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia di tahun 2021. Ditemani oleh teman saya, silahkan Za. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Imansyah dari Teknik Sipil Angkatan 2018. Tahun ini bersama Dwiki, mendampingi Dwiki menjadi Wakil Ketua BEM FTUI tahun 2021. Lanjut. Baik, izinkan saya menyita waktunya selama kurang lebih 5 menit untuk mempresentasikan terkait IKM FTUI. Sebelumnya, apa yang akan saya sampaikan bersama Reza pada sesi kali ini adalah terkait apa itu IKM FTUI, bagaimana IKM FTUI terbentuk, untuk apa IKM FTUI tersebut, anggota-anggota yang terhimpun dalam satu kesatuan IKM FTUI, lembaga apa saja yang terhimpun juga sebagai kesatuan IKM FTUI, dan juga kontribusi terutama untuk mahasiswa baru bagi IKM FTUI. Namun sebelumnya, di sini izinkan saya memberikan sebuah prolog bahwa IKM FTUI itu hadir dari mahasiswa, untuk mahasiswa, dan dari mahasiswa. Dan di sini ada suatu produk yang dinamakan Ketetapan Musyawarah Kerja ke-9 yang membahas hampir keseluruhan dari IKM FTUI. Dan teman-teman apabila penasaran bisa membuka link yang sudah tertera, yaitu bit.ly/tab-muker9. Silahkan. Baik. Kemudian saya akan menjelaskan definisi IKM FTUI, atau Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia, berdasarkan PDPRT pasal 2 bab 1 PD IKM FTUI, di mana IKM FTUI adalah satu-satunya wadah perjuangan bersama yang menghimpun kelompok mahasiswa FTUI dalam satu ikatan dan dalam satu sikap moral. Jadi IKM FTUI adalah tempat bagi seluruh mahasiswa untuk berkembang, untuk memberikan sumbangsihnya bagi FTUI dengan tujuan IKM FTUI sendiri yang selanjutnya akan saya paparkan juga. Lanjut. Sejarah IKM FTUI, sebelumnya kita ketahui bahwa IKM FTUI didirikan pada tanggal 15 September tahun 1971, yang mana sebentar lagi alhamdulillah IKM FTUI akan berusia emas, yaitu 50 tahun. IKM FTUI didirikan di Tugu, Puncak, Jawa Barat, dan selama perkembangannya sampai sekarang untuk selalu mengembangkan IKM FTUI yang lebih baik, diadakan musyawarah kerja IKM FTUI yang mulanya diadakan pada periodisasi yang berbeda-beda, namun setelah ada ketetapan musyawarah kerja tahun 2003, diadakanlah musyawarah kerja ini selama 4 tahun sekali. Musyawarah kerja dilaksanakan yang pertama tahun 1971, 1974, 1976, 1995, 2003, 2007, 2011, 2015, dan yang terakhir musyawarah kerja ke-9 yang ketetapan yang tadi kita telah ketahui yaitu tahun 2011. Tujuan IKM FTUI ini berdasarkan alinea yang ketiga pembukaan ketetapan Muker IKM FTUI ke-9 adalah IKM FTUI bertujuan untuk membentuk mahasiswa FTUI pastinya yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Sehingga harapan kami teman-teman mahasiswa baru dan para orang tua juga saling mendukung untuk terus mengembangkan pribadi mahasiswa untuk selalu berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Lanjut. Baik, izinkan saya menjelaskan terkait anggota yang terhimpun dalam anggota IKM FTUI. Di sini ada dua jenis anggota, yaitu anggota muda dan anggota aktif. Di mana anggota muda adalah setiap mahasiswa FTUI yang terdaftar di FTUI, meliputi S1 reguler, S1 paralel, S1 paralel ekstensi, dan S1 program internasional. Lalu anggota aktif, yaitu anggota muda yang telah lolos proses pembinaan yang ditetapkan dan disahkan oleh MPM FTUI dengan keterlibatan semua lembaga IKM FTUI sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Jadi di sini teman-teman mahasiswa baru
dengan masuknya sebagai mahasiswa FTUI sudah terhimpun menjadi anggota muda IKM FTUI. Dan bagaimanapun teman-teman akan mengikuti prosesnya untuk bisa menjadi anggota aktif IKM FTUI. Untuk apa? Untuk bisa berlembaga dan juga untuk bisa memberikan makna serta manfaat yang signifikan tidak hanya bagi FTUI tapi juga untuk Indonesia. Berikut di sini akan kami jelaskan terkait lembaga kemahasiswaan di IKM FTUI. Sebelumnya terdapat 27 lembaga kemahasiswaan yang terdiri dari MPM FTUI, BEM FTUI, 8 ikatan mahasiswa departemen, 5 badan otonom, 1 badan semi otonom, 3 badan otonom keagamaan, serta 8 kelompok peminatan departemen. Yang selanjutnya akan kami jelaskan jenisnya satu persatu. Pertama di sini ada MPM FTUI, yang di mana MPM FTUI merupakan lembaga tertinggi dalam IKM FTUI yang memiliki fungsi legislatif dan yudikatif. Lalu juga terdapat BEM FTUI yang merupakan lembaga eksekutif tingkat fakultas serta koordinator tertinggi lembaga eksekutif di IKM FTUI. Silahkan bisa dilanjutkan. Baik. Selanjutnya ada 8 ikatan mahasiswa departemen FTUI yang dimana setiap ikatan mahasiswa ini bertugas atau berfungsi dalam membina dan melayani warga departemen, mahasiswa-mahasiswa di departemen. Sesuai namanya, terdapat Ikatan Mahasiswa Sipil FTUI, Ikatan Mahasiswa Mesin, Ikatan Mahasiswa Elektro, Ikatan Mahasiswa Metalurgi dan Material, IMET, lalu Ikatan Mahasiswa Arsitektur, Ikatan Mahasiswa Teknik Kimia, Ikatan Mahasiswa Teknik Industri, dan Ikatan Mahasiswa Program Internasional. Lanjut. Selain Ikatan Mahasiswa Departemen, terdapat lembaga eksekutif berupa badan otonom dan badan semi otonom di FTUI, di mana lembaga-lembaga ini juga berfungsi untuk mengembangkan mahasiswa FTUI dengan segala keunikan-keunikan yang di dalamnya. Seperti yang pertama ada Teknik Informasko FTUI, TIS FTUI yang bekerja dalam bidang sosial dan pendidikan. Lalu ada Kamuka Parwata FTUI atau KPFTUI yang mengarahkan mahasiswa untuk lebih mencintai alam serta lingkungan hidup. Teknika FTUI sebagai lembaga pers mahasiswa yang ada di FTUI. Bengkel Kreasi Seni Teknik BKST FTUI untuk mengembangkan kreativitas kesenian dari mahasiswa FTUI. Kemudian ada E-Corp FTUI yang merupakan lembaga untuk menaungi koperasi mahasiswa dan juga perihal kewirausahaan, yang mana saat ini merupakan suatu hal yang cukup urgent di tengah mahasiswa untuk bisa punya kemampuan kewirausahaan yang baik, serta Net IC FTUI yang mengarahkan mahasiswa untuk semakin mencintai, membanggakan FTUI dalam bidang teknologi serta informasi. Kemudian selain badan otonom yang sudah saya sebutkan, terdapat badan otonom keagamaan yang ada di FTUI. Yang pertama ada FUSI FTUI yang menaungi agama Islam, lalu ada POFTUI untuk agama Kristen Protestan, dan KMK, Keluarga Mahasiswa Katolik Teknik yang menaungi mahasiswa beragama Katolik. Adapun untuk mahasiswa Hindu dan Buddha akan dinaungi secara satu di tingkat universitas untuk mengembangkan kemampuan beragamanya. Lanjut, Dik. Baik. Mungkin kita bisa masuk ke kelompok peminatan departemen atau KPD di FTUI. Di sini ada beberapa KPD dari beberapa departemen yang ada di FTUI. Pertama, di sini ada Kartala FTUI yang di sini punya fokus terhadap informasi sipil dan lingkungan yang dinaungi oleh IMS FTUI atau Ikatan Mahasiswa Sipil. Lalu ada aeromodeling yang terfokus di bidang kedirgantaraan yang di sini dinaungi oleh Ikatan Mahasiswa Mesin. Lalu ada HTWUI yang di sini punya fokus terhadap bidang perkapalan, dan juga ada SMIUI yang terfokus dalam industri manufaktur. Dan di sini HTWUI dan SMIUI dinaungi oleh sama seperti aeromodeling, yaitu Ikatan Mahasiswa Mesin FTUI. Lalu lanjut, di sini juga ada SPIUI, SBUI, IATMI, dan NAN-UI. Yang di mana SPI, IATMI, dan SBI dinaungi oleh Ikatan Mahasiswa Teknik Kimia, yang juga SPI ini terfokus di bidang petroleum, SBIUI terfokus di bidang rekayasa biologis,
IATMI terfokus di minyak, gas, dan energi baru terbarukan, serta di sini juga ada Nano UI yang dinaungi oleh Ikatan Mahasiswa Teknik Metalurgi dan Material, yang di mana Nano UI terfokus dalam bidang nanomaterials. Baik, selanjutnya di sini akan saya jelaskan terkait kontribusi mahasiswa baru untuk KMFT UI. Di sini tidak ada batasan untuk mahasiswa baru. Di sini yang dibatasi adalah bagaimana teman-teman bisa berkontribusi. Dan ada juga masa pembinaan atau yang kami sebut sebagai masa bimbingan yang akan mengubah titel dari teman-teman semua mahasiswa baru yang awalnya anggota muda menjadi anggota aktif. Yang dimana di situ teman-teman akan dibekali untuk bisa memberikan makna serta memberikan manfaat yang lebih luas. Dengan pembekalan tersebut, teman-teman dianggap bisa lebih baik dan bisa lebih bermanfaat apabila melakukan beberapa hal yang bisa teman-teman pilih untuk kedepannya. Di sini dari kami, BEM FTUI akan mengkoordinatori masa bimbingan tersebut dan akan semaksimal mungkin untuk teman-teman mahasiswa baru agar bisa lebih bermanfaat serta lebih bermakna untuk kedepannya dan bisa menggunakan titel anggota aktif KMFTUI dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya, marilah kita mulai dari pengubahan anggota muda menjadi anggota aktif IKMFTUI. Baik, mungkin cukup sampai di sini untuk bagian pengenalan tentang IKMFTUI yang dibawakan oleh kami, BEM FTUI. Sekali lagi selamat kepada seluruh mahasiswa baru angkatan 2021 yang telah masuk di salah satu fakultas terbaik di universitas terbaik di Indonesia. Kami berharap terus mengembangkan diri, terus membentuk diri untuk berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Dan melalui pesan ini juga saya berharap kita bersama-sama orang tua mahasiswa untuk saling mendukung pengembangan anak-anak Bapak Ibu di salah satu universitas yang pastinya sangat membanggakan ini dalam segala hal, karena kita ketahui bahwa dunia kampus ini adalah laboratorium kehidupan. Segala cobaan, segala hal-hal baru akan dihadapi untuk membentuk diri yang lebih baik. Dan pastinya kita berusaha untuk bersama-sama membirukan asa sesuai dengan warna makara kita, warna biru, dan menciptakan makna untuk orang-orang di sekitar kita supaya kita menjadi pribadi yang menjalankan tridharma perguruan tinggi. Demikian dari kami, semoga sehat selalu di tengah pandemi ini dan semoga kita bertemu secara luring untuk kehidupan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.